Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat, Bapak Dede Arif Rahmani, SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal. Di kesempatan hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis rekomendasi saham pada sektor industri, konstruksi, properti, dan real estate pada perusahaan PT Bakti Agung Properti Indo (Tbk) atau kode sahamnya BAPI pada periode 2024. Di sini saya selaku moderator atas nama Reja dengan kelompok saya yaitu ada Elsa Amalia, Sinta Dwi Kurnia, dan Muhammad Rizky Sudrajat. Selanjutnya, pada sesi materi dipersilakan. Pengertian saham dan harga saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Harga saham merupakan nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima oleh pemilik saham di kemudian hari. Next. Selanjutnya, manfaat investasi saham. 1. Dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. 2. Capital gain. Investor dapat menikmati capital gain jika harga jual melebihi harga beli saham. Selanjutnya, profil perusahaan. Bakti Agung Properti Tbk atau BAPI didirikan pada tanggal 20 Juli 2012 dengan nama PT Paku Bumi Sejahtera. Kantor pusat Bakti Agung Propertindo Tbk berlokasi di Jalan Raden Patah, nomor 62, Ciledug, Tangerang, 15151, Indonesia. Selanjutnya, PC menjadi perusahaan pengembang atau developer properti terbaik dan terpercaya yang mampu bersaing di tingkat nasional sesuai dengan kelasnya. Selanjutnya, misi. 1. Memberikan pelayanan terbaik dan membuat produk yang berkualitas, lingkungan yang nyaman, aman, dan sehat. 2. Membangun manajemen perusahaan yang profesional serta menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan. 3. Menjalin hubungan kerjasama dengan mitra usaha yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. 4. Memaksimalkan potensi setiap properti yang dikembangkan melalui pengembangan terintegrasi untuk memberi nilai tambah yang tinggi. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang selanjutnya yaitu analisis fundamental perusahaan BAPI. Analisis fundamental merupakan metode analisis saham dengan menganalisa data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Umumnya, laporan keuangan menjadi sumber utama dalam analisis ini, termasuk penggunaan rasio-rasio saham seperti laba per lembar saham atau earning per share, price earning ratio, dan lain-lain. Next. Berikut merupakan fluktuasi earning per share perusahaan BAPI di 5 tahun terakhir. Next. Earning per share untuk PT Bakti Agung Propertindo mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, dan earning per share tahun sekarang pada tanggal 30 September 2024 ada pada angka negatif 0,27. Earning per share sendiri merupakan indikator untuk menilai profitabilitas perusahaan, sehingga adanya penurunan earning per share ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang berjalan
baiknya dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya. Yang selanjutnya, rasio profitabilitas perusahaan BAPI juga mengalami fluktuasi di 5 tahun terakhir. Next. Next. Perusahaan PT Bakti Agung Properti Indo (TBK) mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Dan pada tanggal 30 September tahun 2024 ini, angka ROE ada pada angka negatif 0,35%. Meskipun mengalami kenaikan, tapi angka pada ROE ini masih minus sehingga menandakan bahwa kurangnya keefisienan dalam penggunaan modal sendiri dalam perusahaan oleh manajemen perusahaan tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada analisis fundamental perusahaan BAPI pada sektor ROA atau Return on Asset yang dimulai dari IPO mengalami fluktuatif. Lalu ROA pada perusahaan PT Bakti Agung Properti Indo Tbk dari tahun ke tahunnya mengalami fluktuatif dan pada tanggal 30 September 2024 angka ROA ada pada angka negatif 0,22%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa perputaran aset pada perusahaan ini tidak maksimal sehingga perusahaan mengalami kerugian. Next. Selanjutnya ada grafik rasio utang dan debt to ratio. Next. Rasio utang dan debt to ratio. Rasio utang dari tahun ke tahunnya mengalami penurunan serta debt to equity dari tahun ke tahunnya mengalami penurunan. Next. Debt equity ratio atau DER pada perusahaan PT Bakti Agung Properti Indo Tbk mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya dan pada tanggal 30 September 2024 angka DER atau Debt Equity Ratio pada angka 0,58 yang menandakan kecilnya perusahaan dalam membayar dan atau memenuhi jangka panjangnya dan kemungkinan keuangan perusahaan dalam keadaan buruk. Ya, untuk analisis teknikal ya. Baik, untuk analisis teknikalnya itu sendiri, eh, dikarenakan saham ini mengalami fluktuatif ya, jadi ada indikator yang bahwasannya ini turun, tapi dia naik seperti di bagian sini. Nah, ini naik, ini naik. Saat ininya naik, indikatornya turun di bagian sininya. Nah, ini yang biasanya disebut sebagai hidden bullish divergence atau kenaikan yang berkelanjutan. Nah, pada saat itu kan kita membeli saham dengan harga 17. Nah, sebelum November itu masih mengalami kenaikan. Nah, setelah memendaki November terjadinya break effect. Nah, break effect ini yang dimana ketika suatu harga mencapai maksimalnya atau ketika saham itu mendapatkan harga paling tertinggi, nah langsung anjlok. Yang mana harga tertinggi dari BAPI ini itu sekitar 25 apa nih gope. Nah, turun menjadi 11 untuk sekarang. Itu, nah, adanya kenaikan saham, namun tidak penurunan terhadap indikator. Webnya terjadi hidden bullish divergence, yang mana saham bisa menjadi naik dan turun. Nah, pada data ini adalah break resistance, yang saya sebutkan tadi bahwa break resistance itu terjadi ketika harga sahamnya sudah maksimum atau menjadi puncak,
harga jadi turun. Nah, seperti itu. Dan untuk direkomendasikan saham itu sendiri dalam kasus terutama pemilihan saham perusahaan Bakti Agung, Morindo direkomendasikan untuk tujuan investasi short term daripada long term. Hal ini karena adanya laporan keuangan yang kurang baik. Namun dalam chart saham mengalami fluktuasi sehingga sangat direkomendasikan untuk orang yang risk taker dalam saham ini dan tidak direkomendasikan untuk pemula yang takut dengan resiko. Dan juga ketika dibandingkan dengan saham Tara, saham Bapak ini jauh lebih baik daripada saham Tara. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.